Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bintang Diata Misyah Putri, NIM 203102294, kelas 4G Manajemen Universitas PGRI Madiun. Presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari Ibu Metik Asmike, gelar sarjana ekonomi, magister manajemen dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Bisnis yang akan saya sampaikan kali ini adalah bisnis minuman kunyit asam. Kenapa saya memilih bisnis minuman kunyit asam? Karena bisnis minuman kunyit asam atau lebih dikenal dengan jamu kunyit asam sangatlah berpotensi baik di kalangan masyarakat luas. Masyarakat luas telah mengetahui bisnis kunyit asam dari dahulu. Bisnis minuman kunyit asam dikenal sebagai bisnis tradisional atau minuman tradisional yang telah diketahui masyarakat di pedesaan. Masyarakat sangat menyukai bisnis ini atau produk ini karena rasanya yang menyegarkan dan khas. Banyak dari mereka yang membeli minuman ini dikarenakan menyukainya. Rasanya sangat membuat mereka ingin membeli banyak. Bisnis minuman kunyit asam bisa dilakukan dengan dijual langsung atau dijual melalui media sosial. Bisnis minuman kunyit asam sangatlah berpeluang baik jika kita ingin melakukan pengembangan dengan baik juga. Seperti gambar berikut. Gambar tersebut yaitu minuman kunyit asam yang akan dijual lalu dimasukkan ke dalam botol. Kunyit asam. Kunyit asam merupakan minuman tradisional atau jamu yang diracik dari dua jenis rempah yang berbeda, yaitu kunyit dan asam jawa. Di Indonesia, kedua rempah ini tidak hanya bisa digunakan sebagai bumbu masakan, tetapi sebagai bahan untuk diolah menjadi minuman yang dikenal berkhasiat bagi kesehatan, yaitu jamu. Seperti gambar di samping kanan berikut. Manfaat. Jamu kunyit asam dikenal memiliki banyak khasiat dan manfaat, yaitu mampu menurunkan kadar gula darah, mencegah dan mengurangi resiko kanker, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko komplikasi penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, meredakan nyeri saat haid, mencegah penuaan dini, mencegah dan mengatasi jerawat di wajah, menyehatkan dan mencerahkan kulit, meredakan stres, mengobati mah kambuh, mengempiskan perut yang kembung. Produk. Contoh produk dari bisnis minuman kunyit asam berada pada gambar di sebelah kiri berikut. Gambar tersebut menunjukkan bisnis minuman kunyit asam yang berada di dalam botol yang siap untuk dijual. Produk kunyit asam yaitu berasal dari bahan berikut: 100 gram kunyit, 500 ml air, 200 gram asam jawa, 30 gram gula merah, garam secukupnya, atau dengan menambahkan elemen-elemen lain sesuai kebutuhan. Lalu cara membuat kunyit asam. Pertama, cuci kunyit yang masih segar hingga bersih, kupas kulitnya,
Lalu kupas kulitnya. 2. Parut atau blender kunyit dengan sedikit air, peras airnya hingga benar-benar habis. 3. Didihkan air untuk merebus air perasan kunyit, gula merah, dan asam jawa. 4. Tambahkan garam secukupnya. 5. Setelah jamu mendidih, matikan kompor dan tunggu hingga dingin. Pastikan benar-benar dingin. Lalu setelah itu, saring jamu dan masukkan jamu yang sudah dingin dalam gelas atau botol. Analisis pasar. 1. Target penjualan. Kami akan memasarkan produk bisnis minuman mit asam tadi di tempat yang strategis dan ramai dilalui oleh orang. Selain melakukan pemasaran lewat internet, jadi selain melakukan pemasaran di tempat yang strategis dan ramai, kami juga akan melakukan pemasaran lewat internet, yaitu lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, dan aplikasi media sosial lainnya. Kami akan berjualan di tempat-tempat yang bisa dikatakan strategis seperti pasar, rumah makan, mall, dan lain-lain yang banyak dilalui oleh orang. Hal tersebut dilakukan karena kami mengharapkan mampu meluaskan laba atau keuntungan dari produk penjualan. 2. Sasaran konsumen. Dengan mengangkat kembali jamu tradisional menjadi minuman modern, kami akan memiliki potensi dari keuntungan yang cukup besar sebagai pelaku usaha, yaitu pelaku usaha yang menjalankan jamu tradisional khas Indonesia yang memiliki sensasi kelezatan dan khasiat jamu tradisional khas Indonesia. Sampai saat ini, bisnis minuman jamu kunyit asam sangatlah diminati oleh masyarakat luas dikarenakan rasanya yang menyegarkan dan juga harganya yang terjangkau. Sehingga peluang pasarnya pun semakin hari semakin bersinar cerah. Jadi setiap hari peluang pasarnya pun akan semakin besar karena berjualan bisnis minuman ini sangatlah terjangkau bahan bakunya. Lalu akhir-akhir ini usaha jamu tradisional kunyit asam kian diminati di pasaran. Jadi peminat atau konsumen telah menyebar pada akhir-akhir ini, mulai dari remaja, dewasa, hingga orang tua. Pemasaran. Pertama, internet. Kami melakukan pemasaran melalui media sosial karena mudah untuk digunakan dan irit biaya. Lalu media sosial juga dapat menjangkau banyak target. Dari satu cara dengan harga yang terjangkau dapat menjangkau banyak target, sehingga strategi seperti ini akan sangat disenangi atau akan banyak sekali diterapkan oleh berbagai perusahaan. Pemasaran lewat media sosial fokusnya adalah melakukan iklan pada situs atau aplikasi social networking seperti Facebook, Instagram, dan sejenisnya. Mengingat cangkupannya begitu luas, perusahaan dapat membangun brand dalam waktu cepat. 2. Banner atau iklan. Fungsi banner adalah sebagai media pemasaran. Kami memasarkan melalui banner yang berisi publikasi, iklan, promosi, dan berbagai keperluan lainnya yang bertujuan untuk melebarkan promosi dari pemasaran produk bisnis yang kami jalani. Sedangkan tujuan dari pemasangan banner adalah untuk mengiklankan suatu produk
sehingga dapat menarik perhatian lebih banyak orang ketika melihatnya. Jadi diharapkan di saat masyarakat atau konsumen atau calon konsumen saat melihat iklan yang kami pasang akan menarik perhatian mereka dan akan membuat mereka membeli produk atau mengenal produk dari kami. Pengembangan produk. Kami mungkin akan menambah varian bentuk seperti bentuk kecil, sedang, dan besar. Lalu varian rasa seperti original atau kunyit asam madu atau es kunyit asam dan lain sebagainya. Semakin hari maka kami akan mengembangkan produk sesuai saran konsumen. Pengembangan produk akan disesuaikan dengan laba atau keuntungan yang dihasilkan. Lalu promosi. Kami akan melakukan promosi dengan cara menarik perhatian masyarakat. Seperti jika membeli 2 ukuran produk kami yang berukuran besar, maka akan mendapatkan 1 secara gratis dengan ukuran sedang. Lalu jika membeli 2 ukuran sedang, maka kami akan memberikan 1 produk berukuran kecil. Dan mungkin ada cara promosi lainnya seperti melakukan promosi langsung ke tempat pasar terbuka atau lewat bonus-bonus lainnya, mungkin dengan mendatangi pameran daerah dan tempat-tempat strategis lainnya. Rencana produksi yaitu pertama cita rasa. Kami akan memastikan bahwa produk bisnis kami yang akan kami jual masih dalam keadaan segar dan tidak kadaluarsa. Kami akan melakukan proses pengolahan dengan hati-hati agar produk terjamin rasanya. Lalu lokasi. Kami akan memilih lokasi yang berada di tempat yang ramai atau strategis dilalui oleh orang dan tentunya ramah bagi penjual dan pembeli. Kami akan melakukan perizinan usaha terlebih dahulu, yaitu di mana diperbolehkan berjualan atau berhenti untuk membeli di tempat tersebut. Kualitas. Kami akan berusaha sebaik mungkin agar produk yang kami jual berada dalam keadaan yang baik dan layak untuk dijual. Semua bahan ataupun wadah akan kami pastikan berada dalam keadaan baik dan tentunya kami akan meningkatkan kualitas produk dari waktu ke waktu sesuai saran ataupun hasil dari riset kami sendiri. Modal. Sebelum bisnis dimulai, maka ada modal. Modal adalah awal atau cara dari seorang pebisnis untuk melakukan bisnis. Untuk bisnis minuman kunyit asam sendiri, modalnya yaitu seperti berikut. Kunyit dengan besar atau kuantitas yang ditentukan oleh perusahaan atau bisnis nanti. Lalu asam atau asam jawa, gula jawa, madu sesuai keinginan varian. Lalu pisau berbagai bentuk, botol plastik yang dalam keadaan baik dan juga terjangkau, mangkok, lalu peralatan-peralatan penunjang lainnya. Total sekitar 5 juta. Keuntungan. Seorang pebisnis melakukan bisnisnya agar mendapatkan laba atau keuntungan, agar bisa melakukan jualan kembali. Karena kalau rugi maka tidak akan melakukan jualan kembali atau hanya akan melakukan bisnis yang berbeda. Lalu dari
Perkiraan kami, jika setiap harinya minimal terjual 35 produk dengan harga minimal 10.000 per produk, maka keuntungan yang akan didapatkan per bulan adalah 10 juta atau lebih. Pengembangan. Kami akan terus mengembangkan produk agar menjadi lebih baik lagi, memperbaiki kualitas produk, mengembangkan pemasaran, menambah varian, dan lainnya. Dengan begitu, kami berharap agar produk akan terus berjalan lancar dan kami akan dapat terus menjalankan bisnis yang kami jalankan sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.